Yo, bisa mendengar saya? Indonesia. Tol Laut Indonesia. Pengertian Tol Laut Indonesia adalah konsep meningkatkan konektivitas seluruh Indonesia melalui jalur laut yang efektif, berupa kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia dan kembali lagi dari timur ke barat Indonesia. Konsep ini dalam bahasan sebelumnya disebut sebagai pendulum. Pada awalnya, diulang. Tol Laut Indonesia. Ulang, Pak. Diulang, ya betul. Diulang. Tol Laut Indonesia. Pengertian Tol Laut Indonesia adalah konsep meningkatkan konektivitas seluruh Indonesia melalui jalur laut yang efektif, berupa kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia dan kembali dari timur ke barat Indonesia. Konsep ini dalam bahasan sebelumnya disebut sebagai pendulum. Pada awalnya, Mas Riki? Ya, Pak. Pendulum itu apa? Kemarin ingat nggak pendulum itu apa? Pendulum. Ganti Huta dulu, ya. Diulang sekali lagi. Iya, Pak. Tol Laut Indonesia. Pengertian Tol Laut Indonesia adalah konsep meningkatkan konektivitas seluruh Indonesia melalui jalur laut yang efektif berupa kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia dan kembali dari timur ke barat Indonesia. Konsep ini dalam bahasan sebelumnya disebut sebagai pendulum. Pendulum itu apa? Bandul, Pak. Bandul. Oke, gantian. Billy Abigail ada enggak ini? Billy Abigail, bait berikutnya. Ada, Pak, ada. Oke, dilanjut. Satu bait saja. Oke, Pak. Pada awalnya, konsep tol laut adalah pendulum Nusantara, yaitu 6 pelabuhan, Belawan, Batam, Tanjung Priuk, Tanjung Perak, Makassar, dan Sorong, yang berperan sebagai hub dihubungkan dengan jalur transportasi laut. Jalur ini bergerak dari barat ke timur dan kembali lagi ke barat, seperti sebuah pendulum. 6 pelabuhan ini terhubung dengan lokasi-lokasi lain di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya logistik. Oke, diulang. Rivaldo Dirga, Rivaldo. Diulang sekali lagi, Rivaldo Dirga. Iya, Pak. Pada awalnya konsep tol laut adalah pendulum Nusantara, yaitu 6 pelabuhan yang terdiri dari Belawan, Batam, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Sorong, yang berperan sebagai dihubungkan dengan jalur transportasi laut. Jalur ini bergerak dari barat ke timur dan kembali lagi ke barat seperti sebuah pendulum. 6 pelabuhan ini berhubungan dengan lokasi-lokasi lain di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya logistik. Oke, jadi punya ide, ya katakanlah ide saja, nanti itu bisa berlangsung terus atau putus di jalan, ya silakan diamati ya. Jadi dari Belawan, Batam, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Sorong, ya. Jadi dari barat ke timur, kemudian dari timur kembali ke barat. Nah, ini dalam praktek efisien atau tidak ya kamu amati ya, kamu amati. Apakah
dengan tol laut, ya. Jadi kapal berlayar mulai dari Belawan sampai Sorong, ya, terus dari Sorong kembali ke Belawan. Nah, ini silakan diamati saja dalam praktek itu efisien atau tidak. Apakah dari Belawan ke Batam itu bisa diturunkan semua, ya, atau diturunkan separuh, atau diturunkan 3/4, ya silakan diamati, itu proses yang berjalan. Dari Batam, ya, ke Tanjung Priok, ya, dari Tanjung Priok ke Tanjung Perak, apakah dengan moda seperti itu, dengan jalur seperti itu akan efisien atau tidak, ya silahkan diamati terus, ya, diamati terus. Oke. Terus halaman 256, tolong dibaca Rina Fitriana. Lokasi-lokasi dalam jalur pendulum yang menghubungkan 6 koridor ekonomi Indonesia yaitu sebagai berikut. Sumatera sebagai pusat produksi dan pemrosesan sumber daya alam dan energi. Jawa sebagai pusat industri dan jasa. Kalimantan sebagai pusat pertambangan. Sulawesi sebagai pusat produksi dan pemrosesan hasil pertanian. Bali dan Nusa Tenggara sebagai lokasi pariwisata dan pendukung pangan nasional. Papua dan Kepulauan Maluku sebagai pusat pengembangan industri perikanan energi. Oke. Pemerintah Republik Indonesia menyusun sebuah kerangka sistem. Sudah? Diulang lagi, Siva? Diulang sekali lagi, Siva? Ya, Pak. Lokasi-lokasi dalam jalur pendulum menghubungkan 6 koridor ekonomi Indonesia, yaitu sebagai berikut. Sumatera sebagai pusat produksi dan pemrosesan sumber daya alam dan energi. Jawa sebagai pusat industri dan jasa. Kalimantan sebagai pusat pertambangan. Sulawesi sebagai pusat produksi dan pemrosesan hasil pertanian. Bali dan Nusa Tenggara sebagai lokasi pariwisata dan pendukung pangan nasional. Papua dan Kepulauan Maluku sebagai pusat pengembangan industri perikanan dan energi. Oke. Ya. Jadi pulau-pulau yang disebut ini itu punya basic, ya, basic yang diangkut sendiri-sendiri. Ya. Jadi misalnya Sumatera itu akan digunakan sebagai pusat produksi dan pemrosesan sumber daya alam dan energi. Ya. Jawa sebagai pusat industri dan jasa. Kalimantan sebagai pusat pertambangan dan seterusnya. Ya. Nah ini ya juga kamu perhatikan ini, ya, apakah sampai detik ini berjalan dengan baik atau kembali lagi ke cara semula. Nah ini kita amati bersama. Oke, satu bait lagi, ya, satu bait lagi tolong dibaca. Feni Dewanti ada enggak? Ada, Pak. Oke. Silakan. 246 lagi ya, Pak. Berikutnya. Paragraf selanjutnya. Pemerintah Republik Indonesia menyusun sebuah kerangka sistem logistik nasional atau SISLOKNAS dan Master Plan Percepatan Perencanaan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3PI yang di dalamnya mencakup program untuk
memperbaiki sistem logistik di Indonesia dan mengurangi biaya logistik Indonesia. Kerangka Sisloknas disusun untuk mewujudkan visi ekonomi Indonesia tahun 2025 oleh Presiden Joko Widodo. Kerangka ini dituangkan dalam kebijakan pembangunan. Bacanya gimana itu kok memutus kalimat kok tidak pas? Coba diulang dari awal bait. Pemerintah Republik Indonesia menyusun kerangka sistem logistik nasional atau Sisloknas dan Master Plan Percepatan Perencanaan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI yang di dalamnya mencakup program untuk memperbaiki sistem logistik di Indonesia dan mengurangi biaya logistik Indonesia. Kerangka Sisloknas disusun untuk mewujudkan visi ekonomi Indonesia tahun 2025 oleh Presiden Joko Widodo. Kerangka ini dituangkan dalam kebijakan pembangunan tol laut yang ditunjukkan. Ya, Pak. Ganti Alvin Bagas, diulang dari bait awal. Macamnya kok. Ya, Pak. Pemerintah Republik Indonesia menyusun sebuah kerangka sistem logistik nasional, Sisloknas, dan Master Plan Percepatan Perencanaan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, MP3EI, yang di dalamnya mencakup program untuk memperbaiki sistem logistik di Indonesia dan mengurangi biaya logistik Indonesia. Kerangka Sisloknas disusun untuk mewujudkan visi ekonomi Indonesia tahun 2025 oleh Presiden Joko Widodo. Kerangka ini dituangkan dalam kebijakan pembangunan tol laut yang ditujukan demi mendukung Indonesia menjadi negara poros maritim dunia di tahun 2045. Sudah, Pak. Ya, lumayan ya. Coba yang Islanova baca itu juga ada koma titik yang pas loh. Pemerintah Republik Indonesia menyusun sebuah kerangka sistem logistik nasional Sisloknas dan Master Plan Percepatan Perencanaan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia MP3EI yang di dalamnya mencakup program untuk memperbaiki sistem logistik di Indonesia dan mengurangi biaya logistik Indonesia. Kerangka Sisloknas disusun untuk mewujudkan visi ekonomi Indonesia tahun 2025 oleh Presiden Jokowi. Kerangka ini dituangkan dalam kebijakan. Ganti. Laurencia Natalia ada enggak? Ada, Pak. Tolong diulang dibaca. Sebentar. Wajahmu mana kok tidak tampak? Maaf, Pak, tadi saya kelewat. Wes, Rasidlo, kamu kabur. Feni Dewanti Dewanti ada enggak? Tadi sudah membaca. Tadi sudah? Ya, Pak. Oke. Gantian. Ya. Noval Azril. Lanjut apa diulang, Pak? Ulang. Bacanya belum benar ya. Sudah mahasiswa semester berapa ini baca kok tidak benar. Yuk. Pemerintah Republik Indonesia menyusun sebuah kerangka sistem logistik nasional atau Sisloknas dan Master Plan Percepatan Perencanaan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI yang di dalamnya mencakup program untuk memperbaiki sistem logistik di Indonesia dan mengurangi biaya logistik Indonesia. Kerangka Sisloknas disusun untuk mewujudkan visi ekonomi Indonesia tahun 2025 oleh Presiden Joko Widodo. Kerangka ini dituangkan dalam kebijakan
pembangunan tol laut untuk ditujukan demi mendukung Indonesia menjadi negara poros maritim dunia di tahun 2045. Oke, ya. Bacanya sudah 99%. Bagus, ya. Dilanjut Bagus Aldi. Bagus Aldi bisa membaca, mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Tadi yang mana? Dilanjut baca berikutnya. Baca yang mana, Pak? Lanjutkan dari yang tadi. Mana lagi? Wah, payah iki. Gue yo orang gatek ya. Metenteng orang gatek. Ganti Dewi Wijaya saja. Baik, Pak. Sisloknas ini didukung oleh Perpres nomor 26 tahun 2012 yang membahas rencana strategis pemerintah Indonesia di bidang logistik nasional. Poin yang cukup banyak dibahas adalah rencana strategis perbaikan infrastruktur. Salah satu isunya adalah pergerakan barang dari Jawa ke Sumatera dan sebaliknya, di mana sering terjadi kemacetan di Pelabuhan Merak karena terbatasnya jumlah kapal pengangkut yang menyebabkan antrian panjang. Jadi, sekilas penyebab tinggi biayanya logistik nasional bisa jadi karena ketidakefisienan sistem pergerakan barang dan sistem pajak. Di sisi lain, masalah kemacetan di Merak bisa menjadi peluang bagi perusahaan penyedia jasa pengangkut Jawa-Sumatera. Oke, ya, lanjut ya. Tolong dibaca. Rehan, tolong dilanjut. MP3I konsep tol laut mengubah jalur Pendulum di Sorong menjadi Bitung atau Sulawesi. Dibaca, coba diulangi. MP3I konsep tol laut mengubah jalur Pendulum di Sorong menjadi Bitung atau di Sulawesi Utara. Diulang. Kok tidak dari depan di mana? Dalam MP3I, Pak. Oh ya. Dari Jawa Sumatera ya. Dalam MP3I, konsep tol laut mengubah jalur Pendulum di Sorong menjadi Bitung. Terus? Dengan biaya logistik sekitar 24% dari Gross Domestic Product atau GDP, sekitar 75% aktivitas logistik Indonesia adalah aktivitas antar pulau. Misalnya pengiriman barang dari Sumatera ke Jawa dan dari Jawa ke Sulawesi. Sebagai ilustrasi sederhana, bahan bakar minyak atau BBM yang digunakan untuk transportasi 3.600 truk per hari atau 90.000 truk per bulan dari Jakarta ke Surabaya sebanyak 400 liter solar per truk. Dengan harga solar sebesar Rp 5.500, maka nilai konsumsi solarnya adalah sebesar Rp 200 miliar atau sebesar Rp 2,4 triliun tiap tahun. Untuk kembali ke Jakarta dan Surabaya membutuhkan Rp 4,8 triliun. Belum lagi biaya untuk perawatan jalan yang ditempuh truk. Dengan APBN tahun 2014 sebesar Rp 1.700 triliun, maka biaya transportasi truk sudah mencapai 0,28% dari APBN. Diulang. Aditya Fajar Gufronim
Dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, nanti kalau baca nilai rupiah jangan pakai Rp ya, pakai rupiah gitu ya. Ya, Pak. Nanti Dalam saya- MP3EI, konsep tol laut mengubah jalur pendulum di Sorong menjadi Bitung atau Sulawesi Utara. Dengan biaya logistik yang sekitar 24% dari gross domestic product atau GDP, sekitar 75% aktivitas logistik Indonesia adalah aktivitas antar pulau. Misalnya pengiriman barang dari Sumatera ke Jawa dan dari Jawa ke Sulawesi. Sebagai ilustrasi sederhana, bahan bakar minyak atau BBM yang digunakan untuk transportasi 3.600 truk per hari atau 90.000 truk per bulan dari Jakarta ke Surabaya sebanyak 400 liter solar per truk. Dengan harga solar sebesar Rp5.500, maka nilai konsumsi solarnya adalah sebesar 200 miliar rupiah atau 2,4 triliun rupiah tiap tahun. Untuk kembali ke Jakarta dari Surabaya membutuhkan 4,8 triliun rupiah, belum lagi biaya untuk perawatan jalan yang ditempuh truk. Dengan APBN tahun 2014 sebesar 1.700 triliun rupiah, maka biaya transportasi truk sudah mencapai 0,28% dari APBN. Oke. Ya. Sekali lagi tolong diulang dibaca. Ya. Selika Kusuma ada enggak? Selika Kusuma. Tolong dibaca Selika Kusuma diulang. Pelan-pelan tapi bisa difahami. Yuk. Selika bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Lupa kemut ini. Oke, terus? Dalam MP3I, tol laut mengubah jalur penduluan di Solorong menjadi Bitung atau Sulawesi Utara. Dengan biaya logistik yang sekitar 24% dari gross domestic product GDP. Sekitar 75% aktivitas logistik Indonesia adalah aktivitas antar pulau Jawa. Misalnya, pengiriman barang dari Sumatera ke Jawa dan dari Jawa ke Sulawesi. Sebagai ilustrasi sederhana, bahan bakar minyak atau BBM yang digunakan untuk transportasi 3.600 truk per hari atau sebanyak 400 liter solar per truk. Dengan harga solar sebesar Rp5.500, maka nilai konsumsi solarnya adalah sebesar 200 miliar rupiah atau 2,4 triliun tiap tahun. Untuk kembali ke Jakarta dari Surabaya membutuhkan 4,8 triliun rupiah. Belum lagi biaya untuk perawatan jalan yang ditempuh truk. Dengan APBN tahun 2014 besar 1.700 triliun, maka biaya transportasi truk sudah mencapai 0,28% dari APBN. Untuk menangani biaya logistik yang tinggi, pemerintah menyusun rencana pengembangan logistik nasional dari tahun 2011 sampai 2025. Sudah? Laras Susanti, kamu baca satu bait. Laras Susanti ada enggak ini? Ada, Pak. Tolong wajahmu ditampilkan. Lanjutannya ya, Pak. Wajahmu ditampilkan dulu. Wajahmu mana? Sudah, Pak. Rakyat tak ini. Kamu di grupnya siapa kok orang kita? Oh ini. Silakan. Sudah, Pak. Ya, silakan dibaca. Yang lanjutnya, Pak. Hah?
Yang selanjutnya, Tadi yang habis baca siapa? Solika. Oh ya, Kak, sekarang kamu. Diulang lagi. Ya. Dalam MP3 EI, konsep tol laut mengubah jalur